Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mensubscribe channel CPS Television. Bagi yang belum, saya mengingatkan, ayo dukung kami dengan mensubscribe CPS Television dan berikan gambar loncengnya, aktifkan, agar ketika ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya dan langsung mengikuti setiap video-video yang kami upload. Saat ini di program Be Like Christ kita bertemu kembali akan membahas mengenai kerja keras. Apakah benar setiap orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak perlu lagi bekerja keras? Apakah benar kerja keras itu dianggap dan dipandang sebagai sebuah kutuk, sehingga tidak perlu bekerja keras? Bahkan tidak sedikit setiap kita berdoa menolak dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak kutuk kerja keras. Apakah benar seperti ini? Karena tidak sedikit orang ketika dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena didasari dia mau hidupnya meningkat, mau ekonominya dipulihkan, mau keuangannya dipulihkan, tetapi dia tidak mau bekerja keras. Tidak sedikit juga orang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena merasa bahwa kalau dia percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka usaha dia akan diberkati, karir dia akan diberkati, apapun yang dia kerjakan akan diberkati, hutang-hutang dia akan dilunasi. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tidak sedikit orang-orang Kristen yang melakukan hal-hal seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memandang, melihat bagaimana ketika yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus ada di dunia ini, sama seperti kita sebagai manusia, apa yang dia lakukan? Dia pun belajar. Dia pun membantu orang tuanya. Dia pun mengabdi kepada orang tuanya. Dia pun menolong kepada Maria dan Yusuf pada saat itu. Orang tuanya yang tukang kayu, dia pun pasti belajar bagaimana menjadi seorang tukang kayu. Kita tidak boleh lupa bahwa ketika dia ada di dunia ini, dia pun bekerja keras. Bagaimana perjuangan dia menyampaikan kebenaran kepada banyak orang, supaya setiap orang itu bisa dikembalikan kembali ke rancangan semula. Supaya setiap orang ini dapat menerima kasih karunia yang dia berikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh lengah. Karena kita sering sekali merasa bahwa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu berjuang. Ingat, iblis sering sekali menjebak kita dengan paradigma seperti ini. Dengan pola pikir yang seperti ini. Ya, kita kan sudah diberkati, buat apa? Bahkan tidak jarang orang-orang Kristen justru mengejar apa yang dulu Tuhan Yesus tolak. Ketika Tuhan Yesus habis dibaptis, dia habis berpuasa, dibawa ke tempat yang tinggi, lalu iblis mencobai dia dengan mengatakan, lihat, kerajaan dunia, kemegahannya semua, ini semua dapat diberikan hanya dengan satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kalau Tuhan kita Yesus Kristus pada saat itu mau menerima, mau menyembah iblis yang akan memberikan segala fasilitas dunia itu, kemegahannya, isinya, kerajaannya. Tetapi apa yang diberikan contoh dan teladan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, justru dia menolaknya. Justru dia menyarankan sembahlah Tuhan Allah. Tetapi kenapa sekarang orang Kristen justru semua mengejar segala kenyamanan dunia ini? Bukan berarti kita hidup, kita tidak boleh kaya, tidak boleh menikmati segala sesuatunya. Bukan. Tetapi apa yang menjadi motivasi hidup kita? Untuk apa kita hidup? Apakah kita hidup hanya untuk menjadi kaya? Apakah kita hidup hanya untuk menjadi sukses? Ini yang harus kita renungkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau sampai saat ini
kita masih hidup di dalam cara ini. Kita hanya percaya Tuhan Yesus memberkati kita, tapi kita tidak mau bekerja keras. Atau mungkin kita mengejar apa yang Tuhan Yesus tolak. Tidak sedikit di antara kita sampai saat ini masih mengharapkan, dia percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hanya mengharapkan apa yang dulu ditolak oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang akan diberikan oleh iblis supaya dia menerimanya. Saat ini begitu banyak orang menjual nama Tuhan Yesus Kristus, memakai nama yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus supaya dia bisa memperoleh apa yang ditawarkan oleh iblis ini. Kalau kita mengejar segala percintaan dunia ini, kenikmatan duniawi ini, yang dulu ditolak oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya, sebenarnya, kita sedang menyembah kepada iblis. Jadi kita harus berhati-hati. Karena pada saat Tuhan Yesus ditawari seluruh kerajaan dunia ini dengan syarat dia menyembah kepada iblis, maka akan diberikan. Tapi Tuhan Yesus menolak karena dia tidak mau menyembah iblis. Dia tahu. Dan kalau saat ini, justru kita bukannya ditawarin, kita malah mengejar apa yang dulu Tuhan Yesus ditawarkan oleh iblis. Justru saat ini kita harus sadar, kalau kondisi kita saat ini kita mengejar segala percintaan dunia, segala kenyamanan dunia, apa yang dulu Tuhan Yesus tolak, berarti kita sedang menyembah kepada iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat menyedihkan. Banyak jemaat Tuhan hanya fokusnya kepada hal-hal seperti ini. Oke, dia diberkati ketika dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia diberkati, dia menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Tetapi, adakah dia melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan ini? Kalau dia tidak melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan ini, maka ketika dia sampai di ujung jalan kehidupan dan menghembuskan nafas terakhir, apakah Bapa di surga menerima dia untuk masuk di dalam tempat yang dia janjikan itu? Karena firman Tuhan jelas katakan, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ingat loh, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Adakah kita melakukan kehendak Bapa? Adakah yang kita kejar saat ini semuanya kehendak Bapa atau kehendak kita sendiri? Tidak menutup mata, banyak sekali orang justru dia mengharapkan apa yang menjadi kehendaknya itu yang dikabulkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kasarnya, kita memperalat Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita memperoleh apa yang kita inginkan. Kita menggunakan nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita mendapati apa yang kita mau. Kalau begitu, sama saja kita menjadikan nama yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus seperti mantra, supaya kita bisa memperoleh. Apa bedanya dengan orang-orang yang melakukan perewangan atau pesugihan, dia membaca macam mantra supaya dia bisa mendapat kekayaan? Apa bedanya kalau kita sekarang menjadi orang Kristen, kita menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus supaya kita menjadi kaya, supaya kita menjadi terkenal, supaya kita menjadi hebat? Kalau begitu, berarti kita tidak boleh dong pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Pakailah seperti apa yang Bapa kehendaki, bukan apa yang aku kehendaki. Kita harus belajar. Makanya kita harus meminta, kalau boleh beroleh kasih karunia, Tuhan anugerahkan baru. Mari Bapak Ibu, jangan ini yang menjadi motivasi hidup kita. Menggunakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, menggunakan kuasanya supaya hidup kita diberkati. Tidak sedikit kok hamba-hamba Tuhan yang mengajar, ayo kejar kuasa, ayo kejar mujizat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bukan untuk kita mengejar kuasanya, bukan untuk kita mengejar mujizatnya, tetapi Tuhan Yesus Kristus mengajar kepada kita bagaimana supaya kita mengejar perubahan-perubahan dalam hidup kita, supaya kita cepat berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Lihat penyimpangan-penyimpangan seperti ini Bapak Ibu. Ayo, saat ini saya mengingatkan, jangan sampai kita lupa tugas kita, tanggung jawab kita untuk hidup di dunia ini
agar kita selalu bekerja keras. Bekerja keras untuk mengalami perubahan dalam hidup ini menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mau kita diberkati keuangannya? Bekerja keraslah. Ngomong kan gampang. Saya mengalami bagaimana saya berjuang dan bekerja keras. Sejak kecil saya dididik oleh papa mama saya bagaimana saya menjadi seorang anak tukang kue. Jam 2 pagi saya bangun, saya buat kue sampai jam 6 pagi. Masih ngantuk setiap hari, lalu sekolah. Belum lagi sore dagang. Ini yang terjadi. Dan ini perjuangan. Saya bekerja pun sama. Saya berangkat pagi jam 5 sudah jalan kerja. Pulang malam. Kadang saya dulu harus kuliah dulu segala macam. Dan ini perjuangan setiap hari. Banyak orang tidak sanggup melakukan ini, tetapi dia mau sukses. Banyak orang tidak bisa melakukan seperti ini, tapi dia maunya bahagia. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras. Bekerja keras bukan kutuk. Bekerja keras tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apalagi kita bekerja keras untuk berubah menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus berjuang mulai saat ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, ubah mindset kita. Jangan lagi kita memandang kita kalau bekerja keras berarti kita mengalami kutuk. Akhirnya kita berdoa tolak kutuk kerja keras, tolak kutuk berkeringat. Ini saya sering dengar tolak kutuk berkeringat. Kalau sampai ini terjadi, berarti kalau kita tidak lagi berkeringat, kita bisa sakit. Justru keringat itu sehat. Ayo Bapak Ibu Saudara, berjuanglah, bekerja keraslah. Jangan sampai kita salah memiliki paradigma. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.